Halo, selamat datang kembali di channel Sawit dari Nol. Saat ini kita update perkembangan sawit kita yang waktu itu tahun lalu kita tanam kisaran 15 September, dan sekarang ini bulan 10 ini teman-teman, di akhir bulan Oktober. Kisaran berarti umurnya 13 bulanan ini teman-teman. Ini yang dulu kita tanam, sawitnya jenis PPKS 239. Dan teman-teman ingat, kalau memang melihat perkembangan channel kita nih, dari awal kita tanam ini, yang kita tanam ini sangat kecil teman-teman. Dulu umur tanam kita nih, bibit yang tanam ke lapangan ini umur kisaran 6 bulanan ini teman-teman. 5 bulanan, 6 bulanan kita sudah tanam ke lapangan, dan lihat perkembangannya di usia 13 bulan ini luar biasa nih teman-teman. Ini di usia 13 bulan ini, bibit unggul ini yang kita tanam ini sudah ada yang mengeluarkan dompet teman-teman. Teman-teman bisa lihat perkembangannya, ini bonggolnya nih teman-teman, luar biasa ini. Di usia 13 bulanan sawit unggul yang kita tanam ini sudah mengeluarkan dompet teman-teman. Ini teman-teman lihat suasana lahannya, ini lahannya berbukit teman-teman. Memang dari awal kita tanam bisa dilihat, kita juga tumpang sari dengan padi dulu, dan sekarang masih kita lakukan tumpang sari di tahun yang kedua. Ini teman-teman, buktinya teman-teman. Ini sudah mengeluarkan dompet, ini satu sudah muncul nih teman-teman. Di usia 13 bulan ini. Luar biasa, mantap teman-teman. Ini sawit PPKS 239. Usia 13 bulan, waktu itu yang kita tanam masih sangat kecil nih teman-teman. Usia 6 bulanan, dan sekarang luar biasa ini, sudah menggunakan dompet. Ini memang gak susah nih teman-teman. Kalau kita menggunakan alat, memang harus menggunakan alat. Biasanya ada alat kastrasi, tapi memang kita menggunakan tangan aja teman-teman. Ini bonggolnya juga sudah besar ini, bisa dilihat teman-teman. Sudah mau lepas ini teman-teman, bunga atau dompet dari sawit kita yang umur 13 bulan ini. Ini dompet pertama ini teman-teman yang saya buang ini. Di usia 13 bulan sudah mengeluarkan dompet, luar biasa ini. Nanti kita berbagilah tipsnya teman-teman, agar sawit teman-teman kita yang pemula dari nol sama-sama bisa sukses, ataupun pertumbuhan atau perkembangan sawitnya cepat besar atau subur seperti ini teman-teman. Memang kita nih pemula, bisa dilihat ini perkembangannya ya cukup memuaskan lah teman-teman. Biarpun kita nih pemula belajar dari nol seperti ini, ya teman-teman bisa lihat lah, tadi sama perawatan saya memang sederhana lah teman-teman, karena memang kita modalnya juga cukup tidak banyak ya teman-teman. Memang kita petani pemula dari nol ya teman-teman. Ini usia 13 bulan, luar biasa nih teman-teman, cukup memuaskan, dan dompetnya sudah keluar ini. Ini bukti ya, memang kalau kita rawat sawit dengan semangat, dan perkembangannya juga akan sangat memuaskan lah teman-teman. Ini teman-teman lihat bonggolnya ini di tempat yang kita teras, dan mungkin kita akan berbagi pengalaman lah teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, saya ini modalnya ini memang modal semampu saya teman-teman, tidak dengan modal yang cukup banyak, tapi memang modal semampu saya ya teman-teman. Kalau saya ada uang ya saya beli pupuk, kalau saya tidak ada uang ya paling saya rawat lah piringannya teman-teman. Tapi saya selalu menjaga dari gulma-gulma lah teman-teman, serta ya pupuk yang mampu saya beli lah teman-teman. Tidak memaksa dengan pupuk mahal, maupun dengan pupuk-pupuk yang mutiara, seperti mutiara segala teman-teman. Tapi kita menggunakan yang biasa-biasa saja lah teman-teman. Ini usia 13 bulan, cukup memuaskan teman-teman. Teman-teman bisa lihat lah perkembangan mulai dari tanam dulu. Di channel ini berdiri ini mulai tanam bibit ini ya teman-teman. Bibit PKS 239 ini yang memang waktu itu usia 5 bulanan 6 bulanan sudah kita tanam ke lapangan, dan lihat perkembangannya luar biasa nih teman-teman. Kita akan berbagi lah pengalamannya, bagaimana bibit sawit ini bisa
subur, bisa hijau, bisa perkembangannya sangat cepat, serta bisa cepat mengeluarkan bunga seperti inilah teman-teman. Yang pertama mungkin memang ya bisa dicatat lah teman-teman, atau bisa dipelajari sama-sama lah. Ini memang bibitnya bibit unggul nih teman-teman. Bibitnya bibit unggul yang kita pesan langsung dari Balai Benih PPKS Medan, yaitu melalui aplikasi Mesawit ini teman-teman. Memang kalau bibit unggul ya seperti inilah, di usia 12-13 bulan ini sudah mengeluarkan dompet lah teman-teman, karena memang eh, keaslian atau keunggulannya memang asli lah dari Balai Benih teman-teman. Mungkin ya teman-teman yang punya modal yang pengen tanam sawit, yang pertama memang bibit unggulnya memang harus kita pilih yang terbaik lah teman-teman buat sawit kita. Jangan kita sia-siakan dengan menanam sawit abal-abal lah ya teman-teman. Jadi waktu perawatan kita maksimal tapi hasilnya nanti tidak memuaskan lah teman-teman. Jadi kita kecewa berapa tahun, karena ini investasinya jangka panjang teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman bisa lihat ini terasan teman-teman. Di lahan berbukit seperti ini, terasan ini sangat sangat mempengaruhi ya teman-teman, sangat berguna buat sawit kita ini, karena penyerapan air hujannya tergantung dari terasan teman-teman. Dan waktu pemupukan juga ini sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita tidak ada terasan ini, pupuknya ya hanyut teman-teman ke bawah, apalagi ini lahan berbukit ya. Ini pengalaman saya lah, di lahan berbukit seperti ini memang tidak bisa kita tidak menggunakan terasan, biarpun sedikit. Ini kisaran 1-2 meter ini teman, terasan ini setiap pokoknya kita lakukan terasan. Nah itu menjadi tips atau pengalaman atau ilmu yang dapat saya bagikan ya teman-teman, yang memang terasannya memang wajib lah kalau di lahan berbukit seperti ini. Teman-teman bisa lihat perkembangan bonggol batangnya, luar biasa ini teman-teman, sangat memuaskan. Ini ya bisa dilihat lah ke depannya perkembangannya seperti apa teman-teman. Di umur seperti ini juga sudah mengeluarkan bunga dan bonggolnya sudah besar-besar ini teman-teman. Nah yang selanjutnya yang ketiga teman-teman, ini kita perawatan gulma teman-teman. Bisa dilihat gulma di sekeliling sawit kita ini sangat sangat kurang lah teman-teman, karena ini kita lakukan penyemprotan kemarin ya. Biarpun di musim kemarau kemarin memang sempat terganggu karena disemprot musim kemarau, tapi sekarang di musim hujan sudah mulai hijau kembali teman-teman. Perkembangannya sangat jos sekali sekarang teman-teman. Memang kita tidak bisa membiarkan gulma itu tumbuh yang mengganggu perkembangan sawit kita, berebut unsur hara lah teman-teman. Jadi memang gulma itu harus kita jaga selalu. Dan bisa dilihat ini sawit kita nih gawangannya sangat bersih, karena memang kita lakukan tumpang sari dengan padi ya. Hampir 2 tahun ini, jadi target kita nih 2 tahun kita tumpang sari dengan padi teman-teman. Ini tadi kegunaan dari terasan ini sangat membantu di lahan miring seperti ini teman. Selanjutnya yang keempat lah, mungkin ini seperti bibit ya teman. Pemupukan, maaf teman-teman, pemupukan itu teman-teman bisa lihat lah. Mungkin yang pertama pupuk dasarnya teman-teman bisa lihat di channel ini, buka-buka channel saya yang baru, yang lama, contohnya video-video kita pas penanaman kita menggunakan pupuk dasar TSP, bukan TSP teman-teman, RP dan dolomit teman-teman. Tapi memang dosisnya ya standar saja teman-teman, semampu saya, tidak seperti standar yang ditetapkan di Balai Benih teman-teman. Tapi kita tetap menggunakan pupuk dasar, dan juga dulu saya yang tidak salah itu campur dengan NPK Mutiara sedikit teman-teman. NPK subsidi teman-teman untuk pupuk dasarnya, bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Ini lihat teman-teman, ini sudah mengeluarkan dompet juga, ini luar biasa teman-teman. Usia 13 bulan, sangat memuaskan menurut saya. Dan tadi sampai di pemupukan teman-teman. Memang pemupukannya kita menggunakan rata-rata ini pupuk subsidi teman-teman. Kita menggunakan urea subsidi, dan nanti akan kita bahas lah selanjutnya berapa dosisnya, berapa bulan sekali. Ini memang kita rutin ya, minimal 4 bulan atau 3 bulan sekali ini kita lakukan pemupukan, biarpun ya dosisnya di bawah standar lah teman-teman, karena kita menyesuaikan budget lah, karena kita pemula, petani dari nol,
yang memang harus sesuai dengan budget dan dompet kita lah teman-teman. Karena kita memang tidak ada modal lebih lah buat perawatan sawit karena kita mulai dari awal. Dan selanjutnya mungkin jarak tanam ini teman-teman. Mungkin jarak tanamnya ini sebenarnya ini pelepah panjang di PKS 239, tapi kita menggunakan 9x9. Memang ya cukup rapat, tapi ya cukup lah buat di lahan seperti ini kita menggunakan 9x9 teman-teman. Mungkin itu pengalaman maupun tips yang dapat kita bagikan bersama-sama, perawatan sawit yang dapat kita bagikan agar sawit kita subur, hijau dan cepat besar seperti ini. Itu yang dapat saya bagikan, teman-teman bisa mempraktekkan di lahan kebun sawit sendiri, ya bisa lihatlah hasilnya seperti apa, seperti sawit China ini teman-teman. Sekian yang dapat kami bagikan. Tetap support channel Sawit dari Nol. Salam sawit dari nol.